Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung untuk mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur di semester 6 untuk program studi Teknologi Pangan. Untuk pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur. Oke, kita langsung lanjut ke identitas mata kuliah. Mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur merupakan salah satu mata kuliah pilihan di semester genap dengan SKS 3 dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS adalah untuk praktikum. Dan kemudian untuk dosen pengampunya adalah saya sendiri dengan Bu Nezli Nurlia Putri, dan bentuk perkuliahannya nanti bisa menggunakan Spada, Zoom, studi kasus, praktik, maupun diskusi. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya di sini nantinya kita akan mempelajari tentang prinsip dan aplikasi pengolahan produk berbasis buah dan sayur. Baik pengolahan itu dilakukan secara sederhana atau minimal, atau juga proses pengolahannya yang sudah menggunakan teknologi modern seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas per materinya adalah per produk. Bagaimana untuk mengolah produk A, B, dan C dengan berbasis bahan buah dan sayur. Nah, ini untuk materi perkuliahannya ada beberapa materi. Yang pertama pendahuluan, kemudian bahan mentah. Bahan mentah di situ nanti akan kita bahas terkait karakteristik buah dan sayur, perbedaannya apa, kemudian komponen penyusunnya apa saja, dan lain-lain. Kemudian pengenalan bahan berbasis buah, sayur, serta proses pengolahannya. Yang keempat adalah mutu buah dan sayur. Nanti juga akan dipelajari kerusakan yang akan muncul atau timbul pada produk buah dan sayur maupun buah dan sayur segar. Kemudian ada teknologi pengolahan buah dan sayur yang dasar, ada pengalengan, kemudian ada minimal diproses, dan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan buah dan sayur kering, jus dan nektar, jam dan jelly, kemudian produk minyak, dan buah dan sayur terfermentasi. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan tugas akhir, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk untuk kriteria penilaiannya sama seperti sebelumnya, dibagi 70% teori dan 30% praktikum. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih yang kalian ketahui tentang buah dan sayur? Coba kalian pikirkan kira-kira deskripsi apa ya terkait buah dan sayur, karena mungkin saya rasa buah dan sayur itu adalah produk atau bahan hasil pertanian yang sangat familiar, banyak yang menggemari, sering dikonsumsi setiap hari, dan kedua bahan itu mempunyai manfaat yang baik juga bagi kesehatan. Nah, di sini dikatakan buah merupakan bahan hasil pertanian yang pada umumnya mempunyai kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 65-90%. Namun, rendah kandungan protein dan lemak, kecuali buah alpukat, di mana kandungan lemaknya sebesar 4%. Itu adalah definisi dari buah. Kemudian, definisi dari sayur adalah merupakan tanaman hortikultura yang pada umumnya mempunyai umur simpan yang relatif pendek, kurang dari setahun, dan umumnya tidak bersifat musiman. Berbeda dengan buah, buah itu ada yang musiman, ada yang tidak, ada yang bisa ditemukan setiap hari sepanjang tahun, tapi ada juga beberapa buah yang hanya dapat kita temui, dapat kita konsumsi di beberapa waktu saja,
sehingga muncul suatu inovasi, kemudian muncul suatu proses pengolahan untuk menghasilkan buah yang musiman tadi itu diolah menjadi suatu produk atau ya mungkin diberi perlakuan sederhana maupun yang kompleks sehingga buah tersebut dapat dikonsumsi atau dapat dijumpai sepanjang tahun seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah kita mengetahui deskripsi atau pengertian dari buah dan sayur, maka penyusunnya sebenarnya apa sih di dalam buah dan sayur tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwa buah dan sayur itu sama-sama terdiri dari sistem jaringan kulit, sistem dasar, dan sistem berkas pengangkut. Seperti itu ya. Kemudian untuk komponennya, komponen penyusun buah dan sayur itu ada sedikit perbedaan, di mana buah dan sayur sama-sama mengandung mineral dan vitamin. Tetapi mungkin di buah itu yang sedikit membedakan adalah rasanya. Muncul ada sensasi rasa manis. Nah, rasa manis itu bisa dihasilkan dari adanya kandungan karbohidrat, baik itu dalam bentuk pati atau fruktosa maupun yang lain. Kemudian ada asam-asam organik dan kandungan yang lain. Itu juga tidak jauh berbeda dengan komponen yang ada pada sayuran, seperti itu. Nah, sekarang setelah itu kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan buah dan sayur. Kita lihat di sini untuk buah, kita bagi menjadi buah yang musiman dan buah yang tumbuh pada iklim tertentu. Kemudian untuk sayur itu diklasifikasikan dari bagian tanamannya dan iklimnya. Untuk buah dan sayur, iklimnya itu bisa di tropis maupun subtropis. Sedangkan untuk buah musiman, tadi yang seperti saya katakan tadi, bahwa tidak semua buah dapat kita jumpai di sepanjang tahun. Contohnya durian, rambutan, yang memang hanya musim-musim tertentu atau waktu-waktu tertentu kita dapat menjumpai buah tersebut dengan jumlah yang cukup melimpah seperti itu. Nah, sedangkan sayuran di sini sayuran dibagi berdasarkan bagian tanamannya. Ada yang bagian umbi, buah, biji, merambat, kemudian daun-daunan, ada yang bunganya, kemudian kecambah, jamur, dan bagian batangnya. Seperti itu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan awal ini. Kalian bisa mempelajari lebih spesifik tentang materi yang sudah saya sampaikan. Bisa kalian sebutkan contohnya apa saja, kemudian buah dan sayurnya itu masuk ke dalam kelompok yang mana, seperti itu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.